Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Ketemu lagi bersama MBM Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan limit trigonometri. Kalian semua tentunya sudah pernah mendengar atau belajar di kelas-kelas sebelumnya, atau bahkan mungkin di SMP Bapak Ibu Dewan Guru kalian sudah bisa menyampaikan materi yang berkaitan dengan trigonometri. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke sub pokok bahasan. Kalau di kelas 12 kurikulum 2013 ini masuk ke matematika minat. Yang salah satunya di sana ada limit fungsi. Limit fungsi yang kita pelajari pada hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Ya, limit fungsi trigonometri. Tuh, materinya yaitu contoh soalnya. Oke. Kita kembali ke materi yang pertama, yaitu limit fungsi trigonometri. Di sana ada trigonometri. Rumus limit trigonometri, kemudian limit fungsi trigonometri untuk X mendekati suatu bilangan. Kemudian yang ketiga di sini ada cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk X yang mendekati suatu bilangan C bisa secara mudah dihasilkan dengan melakukan substitusi nilai C pada fungsi trigonometrinya. Persamaan rumus limit fungsi trigonometri seperti di bawah ini. Ada beberapa rumus yang akan ditampilkan yang akan kita gunakan atau menjadi modal kita untuk menjawab soal-soal limit fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut ke pembahasan rumus limit fungsi trigonometri. Ada beberapa hal dalam kita menentukan atau menghitung sebuah limit fungsi trigonometri. Di antaranya beberapa ketentuan atau bisa disebut dengan teorema limit. Ini ada di sini ada limit X mendekati C. C ini adalah sebuah bilangan. Kemudian sin X sama dengan hasilnya sin C. Maksudnya sin C ini, X ini hasil dari substitusi dari C. Jadi X-nya digantikan dengan C. Makanya menghasilkan demikian. Yang kedua ada limit X mendekati C, kemudian cos X, maka akan menghasilkan cos X. Yang berikutnya ada limit X mendekati C, tangen X menghasilkan tangen C. Ya, ada beberapa rumus yang lain atau teorema yang lain yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah limit sin X, limit X mendekati 0, sin X sama dengan, ini dibalik, X-nya di atas, jadi pembilangnya limit X mendekati 0, X sin X per sin X sama dengan 1. Begitupun untuk yang tangennya. Ini tangen X dibagi X. Atau dibalik, X dibagi tangen X, ketika X-nya mendekati 0, hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ada ketentuan atau teorema di bawah ini, ada dua, yaitu sin AX. Ini AX ini A ini adalah sebuah bilangan. Ketika limit X mendekati 0, sin AX per BX atau sama dengan yang kedua di sini ada AX per sin BX, maka cukup kita akan mencari limit ini, menentukan limit ini dengan melihat berapa A dan berapa B, kemudian kita buat seperti ini, kita bagi menjadi hasilnya A per B. Ini cukup mudah untuk mencari solusi ketika kita mengerjakan soal-soal pada waktu ujian atau ulangan dan sebagainya.
Jadi kalau ada limit X mendekati 0 sin AX, misalkan sin 2X, misalkan limitnya mendekati 0 sin 2X, kemudian di sini 3X. Ya, kita cukup melihat angka 2 dan angka 3 ini, maka akan menghasilkan 2/3. Ya, paham? Mudah-mudahan kalian paham semua. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu ada tangennya. Perhatikan di sana. Teorema selanjutnya adalah tangen. Tangen AX per BX ketika X-nya mendekati 0, ini juga sama. Kita melihat berapa A, berapa B. Maka kita akan secara otomatis cepat menentukan berapa limitnya, yaitu A per B. Ya, cukup simpel. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ketahui juga dalam menentukan sebuah limit. Ini ada 3. Limit X mendekati C, kosekan X, maka hasilnya adalah kosekan C. Sama ya, substitusi langsung. Dan selanjutnya sekan X, ketika X-nya mendekati C, maka hasilnya sekan C. Ya. Kemudian dalam pembahasan atau teorema yang lain juga ada di sini. Ini sama penjabaran dari apa yang disampaikan tadi. Bahwa limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 untuk tangen AX per tangen BX. Hasilnya adalah A per B. Ini tentunya kalian sudah bisa menerapkan ke dalam rumus-rumus yang sudah ada tentukan di sini. Oke, selanjutnya secara umum dalam teorema limit ini yang kita gunakan. Limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua ada limit X mendekati 0, ini tangen X per X sama dengan limit X mendekati 0 X per tangen X sama dengan 1. Oke, ini yang akan kita jadikan dasar untuk bagaimana kita mencari atau menentukan nilai sebuah limit. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita jadikan latihan supaya dalam menentukan nilai limit lebih mudah dalam menerapkan rumus-rumusnya. Contoh di sini nih. Ini namanya contoh. Limit X mendekati 0 sin 3X per 2X. Ya. Kita tentukan dulu A-nya berapa. Kalau kita lihat dari teorema tadi, ya benar. A-nya adalah 3. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 2. Ya. Dengan otomatis kita lihat pembahasannya bahwa limit X mendekati 0 sin 3X per 2X, kalau kita jabarkan itu akan menghasilkan limit X mendekati 0 sin 3X per 2X dikalikan dengan 3X per 3X. Kemudian hasilnya kita tentukan, kita pilih sin 3X dibagi dengan 2X. Kemudian yang 3X dibagi dengan 3X adalah 1. Karena itu akan ketemu rumusnya atau hasilnya bahwa 3X dibagi dengan 2X. Ini kita ambil A per B. Yang ini hasilnya 1. Kemudian 3X per 2X. Ini hasilnya 3 per 2. Berapa 1 kali 3 per 2? Hasilnya adalah 3 per 2. Oke.
tanpa kita harus menjabarkan seperti ini, sebenarnya kita bisa melihat dari soal dan kita hubungkan dengan teorema tadi. Perhatikan di sana ada sin AX berarti A-nya 3 per BX berarti B-nya adalah 2. Secara langsung kita bisa tentukan berapa nilainya, 3/2. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa memahami dan harus tetap semangat, tetap sesering mungkin kita melakukan latihan-latihan soalnya. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, perhatikan, ini ada contoh yang kedua. Limit X mendekati 0 ada 5X dibagi dengan 3 sin 3X. Ya, 3 sin 3X. Bagaimana kalau kita dalam pembahasannya kita jabarkan? Ini dari soalnya ya, 5X per 3 sin 3X. Kemudian sama dengan yang nomor 1 tadi, kita ambil 3X untuk dijadikan pengalinya. Jadi 5X ini soalnya, kemudian kita kalikan dengan 3X per 3X. Kenapa harus 3X? Karena dalam soal tertera 3X. Kenapa 3X per 3X? Karena 3X per 3X kalau kita bagi hasilnya adalah 1. Berapapun nilainya, berapapun persamaannya, kalau dikali dengan angka 1 maka tidak akan merubah nilai, atau dengan kata lain hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebentar. Ya, dari yang di atas tadi coba kita hubungkan atau kita kaitkan, atau bahkan kita coba ingat tadi pembahasan soal yang pertama. Ini ada 5X, ini ada 3X. Sini nih tertera 5X per 3X. Di sini ada 3X, ini ada 3X. Di bawah ini ada 3 sin 3X, ya ini 3 sin 3X. Iya. Selanjutnya setelah ketemu seperti itu kita tahu ini ada angka 3. Berarti di atasnya ini ada angka 1. Berarti 1 per 3. Kemudian ini kita kalikan dengan ini menjadi 3X per sin 3X. Yang pasti kalian sudah tahu hasilnya berapa? 1. Kemudian yang ini ada 5X dengan X. X-nya dibagi 5X dibagi dengan 3X. Ya, kita coret X-nya, maka akan menghasilkan 5 per 3. Mana 5 per 3? Ini. Sekarang kita kalikan. 1 per 3 dikali 1, 1 per 3. Kemudian dikali dengan 5 per 3. Hasilnya berapa? 1 kali 5. Ini hasilnya 5. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 5 per 9. Nih 5 per 9. Itu pembahasan atau hasil yang kita peroleh untuk contoh nomor 2. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Ini ada 3 soal. Yang masing-masing soal ini bisa langsung kita tentukan. Bagaimana cara menentukannya? Lihat konsep awal tadi. Limit X mendekati 0 sin 4X per 3. A-nya 4, B-nya 3. Maka hasilnya adalah 4 per 3. Yang kedua, ada sin 2X. Ada sin 3X. Berapa A-nya? 2. Berapa B-nya? 3. Maka akan menghasilkan hasil 2 per 3. Oke, lanjut ke soal yang C. Sin 2X dibagi dengan 7X. Dibagi dengan tangan, maaf. Sin 2X dibagi dengan tangan 7X. Kita lihat saja yang di atas ada A-nya berapa? AX. Ada 2. B-nya ada berapa? Ada 7. Berapa hasilnya? 2 per 7.
Karena limit itu, cara menentukan limit itu kita gunakan sifat ini. Nih sifatnya di sampingnya. Semuanya sudah ditentukan di sini. Semua sudah ditampilkan. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal-soal, beberapa contoh soal yang ditampilkan bisa menambah pemahaman kalian berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun hal-hal yang lain seperti soal-soal yang akan kita bahas untuk selanjutnya, kita akan melihat kembali bagaimana kemampuan kalian di tahapan yang ini. Ketika nanti sudah paham, nanti akan berlanjut kepada pembahasan soal-soal yang lebih variasi. Tentunya dengan tetap semangat, kita tetap belajar bersama MBM Channel. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali, dan pesan saya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.